Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Anak-anak yang luar biasa dari kompetensi keahlian keperawatan sosial dan caregiver. Semoga kalian dalam situasi kondisi pandemik seperti ini selalu diberi kesehatan, selalu diberi semangat, dan tetap selalu memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan. Pertama, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK Negeri 8 Semarang untuk seluruh siswa kelas 10 CG dan keperawatan sosial. Selamat mengemban ilmu untuk menjadi insan-insan yang kelak berkompeten di bidangnya masing-masing. Perkenalkan, saya Susi Juwita Budiharti. Saya kesehariannya sebagai guru mata pelajaran matematika di SMK Negeri 8 Semarang. Pada kesempatan MPLS kali ini saya akan menyajikan materi mengenai kurikulum dan pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disingkat dengan PJJ. Sebelumnya, SMK Negeri 8 Semarang terletak di Jalan Pandanaran, memiliki slogan inovatif, disiplin, dan kolaboratif. Slogan ini bermakna yang sangat dalam, artinya kalian kelak diharapkan menjadi insan-insan yang selalu berinovasi, selalu disiplin, dan mampu berkolaborasi dengan siapa saja. Di SMK Negeri 8 Semarang terdapat 5 kompetensi keahlian. Kompetensi keahlian yang paling senior adalah keperawatan sosial yang sekarang ada di depan saya. Kemudian yang kedua adalah rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga adalah multimedia. Yang keempat teknik komputer dan jaringan. Serta yang kelima adalah kompetensi keahlian yang paling adalah kompetensi keahlian caregiver yang sekarang juga siswa-siswa yang luar biasa di caregiver ada di hadapan saya. Baik anak-anak, kurikulum itu merupakan sebuah perangkat, perencana, dan pengaturan yang berisi tujuan, berisi bahan-bahan pembelajaran, serta cara-cara yang akan disampaikan pada saat proses pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan dari satuan pendidikan masing-masing. SMK Negeri 8 Semarang memiliki visi. Visinya adalah kompeten, berkarakter, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan. Visi yang luar biasa ini menggantungkan harapan pada kalian kelak menjadi insan-insan yang memiliki kompetensi keahlian di bidangnya masing-masing, berkarakter, kemudian mampu berdaya saing di dunia luar, dan berwawasan lingkungan. Kemudian misi SMK 8 ada 8 sesuai dengan angka yang dicantumkan. Yang pertama yaitu mengembangkan kompetensi keahlian berdasarkan kebutuhan revolusi industri 4.0. Yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran dalam kesehariannya yang sesuai dengan kebutuhan revolusi industri 4.0, dan yang selebihnya seperti yang tertera pada layar di depan kalian ini. Baik anak-anakku sekalian, struktur kurikulum di SMK 8 itu mengacu pada kurikulum 2013 revisi. Di dalam struktur kurikulum itu diatur dalam Perdirjen nomor 06-D-5-KK-2008 itu mengatur tentang spektrum kurikulum yang berisi tentang bidang keahlian yang ada di dalam spektrum tersebut. Kemudian di breakdown menjadi Perdirjen nomor 07-D-5-KK-2008 yang berisi tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan yang di dalamnya terdapat jumlah-jumlah jam dari setiap mata pelajaran dari seluruh bidang keahlian yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Sekolah Menengah Kejuruan. Baik, struktur kurikulum kejuruan itu meliputi bidang keahlian, yang kedua program keahlian, dan yang ketiga adalah kompetensi keahlian. Di SMK Negeri 8 Semarang memiliki 2 bidang keahlian, yaitu yang pertama adalah kesehatan dan pekerjaan sosial, yang kedua adalah teknik informasi dan komunikasi. Program keahlian dari 2 bidang keahlian tersebut, untuk yang kesehatan dan pekerjaan sosial, program keahliannya adalah pekerjaan sosial, sedangkan untuk yang TIK, program keahliannya adalah teknik komputer dan informatika. Dari program keahlian ini lagi di breakdown menjadi kompetensi keahlian. Di SMK 8 memiliki 5 kompetensi keahlian. Untuk kelompok kesehatan dan pekerjaan sosial
ada 2 kompetensi keahlian yaitu keperawatan sosial dan caregiver. Sementara untuk kelompok bidang keahlian teknik, informasi dan komunikasi ada 3 kompetensi keahlian yaitu rekayasa perangkat lunak, yang kedua adalah multimedia, yang ketiga adalah teknik komputer dan jaringan. Berikutnya di dalam struktur kurikulum itu memuat beberapa muatan-muatan pelajaran, diantaranya adalah muatan nasional, muatan kewilayahan, muatan peminatan kejuruan yang di dalamnya ada dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi keahlian. Berikutnya adalah muatan lokal dan muatan pembelajaran ekstrakurikuler yang terbagi menjadi ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Untuk muatan nasional di dalamnya memuat pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, yang kedua PPKN, ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, dan yang kelima adalah bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Di SMK Negeri 8 Semarang, bahasa asing lainnya ini kita menggunakan bahasa Jepang. Tujuannya adalah untuk menerima tantangan dari dunia industri, terutamanya dari negara Jepang yang membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Kemudian muatan kewilayahan itu terdiri dari mapel seni budaya, sejarah Indonesia, dan PJOK atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sementara untuk muatan lokal di SMK Negeri 8 Semarang, muatan lokalnya adalah bahasa Jawa. Dasar bidang keahlian atau C1 untuk keperawatan dan sosial dan caregiver ini sama. Untuk masih mapel-mapel C1 ini semuanya sama untuk satu bidang keahlian. Untuk keperawatan sosial dan caregiver itu ada 5 mapel, diantaranya simulasi dan komunikasi digital, kemudian psikologi, ketiga sosiologi, yang keempat antropologi, dan yang kelima adalah biologi. Nah, di dasar program keahlian ini baru terpisah antara caregiver dan keperawatan sosial, tidak lagi sama. Untuk keperawatan sosial, dasar program keahliannya atau yang biasa kita istilahkan dengan C2 itu meliputi 1 pengetahuan dasar pekerjaan sosial, keterampilan teknik pekerjaan sosial, yang ketiga adalah pelayanan kesejahteraan sosial. Untuk C2 yang ada di CG atau caregiver yaitu 1 mapelnya adalah gerontologi, yang kedua kesehatan mental dan ketidakmampuan lansia, yang ketiga adalah komunikasi dan relasi, dan yang keempat adalah psikososial lanjut usia. Sementara dasar kompetensi keahlian atau kita kenal dengan istilah C3 ini biasanya diajarkan di kelas 11 dan ada yang di kelas 12. Untuk keperawatan sosial diantaranya adalah perawatan pelayanan lansia, pengasuhan dan advokasi anak, rehabilitasi sosial disabilitas, rehabilitasi sosial korban adiksi nafsa, kemudian produk kreatif kewirausahaan. Sedangkan untuk kompetensi keahlian atau C3 dari caregiver yaitu ada 1 konseling lansia dan keluarga, yang kedua gerontoik, dan yang ketiga adalah pemberdayaan lansia, yang keempat terapi lansia, dan yang kelima adalah produk kreatif kewirausahaan. Di SMK Negeri 8 Semarang kalau dalam kondisi normal, pelaksanaan pembelajarannya itu dilaksanakan setiap jam pelajarannya 45 menit. Kemudian dilaksanakan dalam 10 jam pelajaran sehari dari jam 7.00 sampai dengan 15.30. Ini kalau kondisinya normal. Kemudian yang ketiga kita menggunakan sistem semi block. Semi block ini dalam artian bahwa dalam 5 hari, 2 hari itu kalian berada di lab penuh dengan mapel-mapel produktif yang tadi C2, C3, dan C1. Nah, sekarang kita masuk pada intinya yaitu pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini ditetapkan karena situasi yang terjadi saat ini yaitu situasi pandemi COVID-19. Ditentukan oleh Dinas Pendidikan bahwa pembelajaran saat kondisi tidak normal seperti ini dalam bentuk daring atau dalam jaringan. Dalam sehari boleh dilaksanakan pembelajaran dari jam 7 sampai dengan jam 12.00 dan maksimalnya hanya 4 mapel. Media yang digunakan bisa berbagai macam, menggunakan MS Office 35, Google Classroom,
kemudian bisa juga menggunakan webinar, Webex Cisco, dan sebagainya. Sedangkan untuk di pembelajaran jarak jauh yang ditetapkan oleh SMK Negeri 8 Semarang tetap mengacu kepada instruksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan didasarkan pada situasi pandemi COVID-19 yang tidak normal saat ini. Dilaksanakan di SMK 8 ini dari jam 7 sampai dengan jam 11. Kalau Dinas menetapkan 4 mapel, kami mengambil jalan tengahnya 3 mapel, kemudian dilaksanakan juga dengan berbagai menggunakan MS Office 365, webinar, Webex Cisco, Zoom, atau sebagainya. Pembelajaran jarak jauh ini dipantau oleh sistem yang dibangun oleh SMK Negeri 8 Semarang oleh siswa-siswa dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, dan itu nanti akan terkoneksi semuanya. Berikutnya sumber belajar. Sumber belajar tidak lagi sekarang berpatokan pada buku. Kalian punya HP Android yang bisa digunakan untuk mencari segala macam materi, mencari segala macam kebutuhan yang kalian inginkan dari sebuah pembelajaran. Selain itu juga saat ini Bapak Ibu Guru SMK Negeri 8 sangat kreatif membuat video pembelajaran yang bisa kalian unduh dari YouTube yang di-share oleh beliau. Bisa juga lewat ruang guru dan segala macam sumber belajar bisa kalian gunakan. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini tetap nanti akan ada proses penilaiannya. Pada saat pelaksanaan akan dilakukan proses penilaian oleh Bapak Ibu Guru, kemudian bisa juga nanti melalui tagihan-tagihan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, dan juga bisa melalui tes yang nanti juga akan dilaksanakan secara online oleh pihak sekolah. Nah, baik anak-anakku, itu sedikit penyampaian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi penyemangat buat kalian untuk tetap meneguhkan niat untuk selalu semangat ketika belajar di SMK Negeri 8 Semarang. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idola.